Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya di rumah? Sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang IPS ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang IPS. Adakah yang sudah tahu materi IPS kita kali ini akan membahas apa? Iya, hari ini kita akan membahas perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Adakah yang tahu apa itu sosial budaya? Nah, di sini kita lihat ya, sosial budaya adalah perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan sosial. Itu adalah sosial budaya ya. Nah, perubahan sosial budaya itu menyangkut tiga hal. Yang pertama, perubahan cara hidup. Nah, cara hidup itu bisa diakibatkan oleh kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan timbulnya penemuan baru. Yang kedua, perubahan pada struktur dan sistem yang ada pada masyarakat. Nah, kalau struktur dan sistem yang ada pada masyarakat berarti hubungannya sama pemerintah ya. Yang ketiga, segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Oke anak-anak, bentuk perubahan sosial budaya ya sekarang yang akan kita bahas yaitu bentuk perubahan sosial budaya ada dua macam. Yang pertama, perubahan sosial budaya yang berlangsung lambat atau evolusi. Jadi evolusi itu perubahan sosial budaya yang berlangsung lambat. Ciri-cirinya, yang pertama, perubahan seolah-olah tidak terjadi. Yang kedua, berlangsung secara lambat. Yang ketiga, pada umumnya tidak menimbulkan perpecahan. Contoh, perubahan sosial budaya pada masyarakat tradisional atau primitif. Nah, dari yang dulunya misalnya tidak pernah menonton televisi, akhirnya mereka lambat laun karena banyak yang menggunakan, banyak yang memakai, akhirnya mereka punya televisi. Nah, semakin berkembangnya zaman akhirnya apa? Mereka beli HP. Nah, untuk apa? Untuk mengikuti perubahan zaman. Gitu ya. Nah, yang kedua, itu perubahan sosial budaya yang berlangsung cepat atau revolusi. Perubahan sosial budaya yang berlangsung cepat atau revolusi, tanda-tandanya yang pasti yang pertama adalah perubahan terjadi secara cepat. Yang kedua, perubahan itu menyangkut hal-hal yang mendasar. Yang ketiga, sering menimbulkan perpecahan dalam kehidupan. Contoh, revolusi industri di Inggris. Yang kedua, revolusi kemerdekaan RI ya, revolusi kemerdekaan RI. Nah, faktor apa yang mendorong terjadinya revolusi ini? Yang pertama, masyarakat ingin mengadakan perubahan. Jadi masyarakat ingin mengadakan perubahan. Yang mungkin anak-anak lihat beberapa bulan kemarin yang ramai sekali diperbincangkan ya dimanapun itu adanya masyarakat yang berdemo tentang masalah apa kira-kira masalah undang-undang ya. Jadi masyarakat berdemo sampai ke Istana Negara untuk apa? Agar diadakan perubahan. Yang kedua, muncul pemimpin yang mampu membuat perubahan. Yang ketiga, adanya kesempatan. Yang keempat, ada tujuan dan rumusan yang jelas. Jadi untuk
membuat revolusi atau perubahan yang secara cepat itu berlangsung, harus ditentukan dulu tujuan dan fungsi yang jelas. Tidak bisa serta-merta langsung dirubah. Jadi harus ada tujuan dan fungsi yang jelas. Nah, sekarang faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya itu apa? Yang pertama, faktor intern terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor intern itu berarti dari dalam sendiri. Ya, faktor intern berarti dari dalam. Nah, yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. D. Terjadi pemberontakan atau revolusi di dalam masyarakat. Jadi, yang ada di dalam masyarakat itu sendiri yang disebut faktor intern. Nah, selanjutnya adalah faktor ekstern, terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor ekstern berarti faktor dari luar. Contoh yang pertama adalah faktor lingkungan fisik atau alam. Misalnya terjadi bencana alam, terjadi gunung meletus misalnya. Nah, itu mempengaruhi apa? Perubahan sosial budaya. Yang kedua, terjadi peperangan antar negara. Nggak usah jauh-jauh antar negara ya, misalnya terjadi peperangan antar daerah misalnya. Yang ketiga, pengaruh kontak budaya masyarakat lain atau luar. Jadi misalnya orang dari luar negeri ke Indonesia, nah itu akan mempengaruhi apa? Perubahan sosial budaya, misalnya cara berpakaiannya, ya yang ditiru misalnya seperti itu. Selanjutnya, faktor penghambat terjadinya sosial budaya. Jadi ternyata ada faktor penghambat terjadinya sosial budaya itu. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Jadi itu menjadi faktor penghambat terjadinya sosial budaya. Coba anak-anak lihat ya, di anak suku dalam misalnya. Nah, mereka itu tidak pernah kontak dengan masyarakat yang ada di luar. Nah, itu juga menjadi faktor penghambat terjadinya sosial budaya. Akhirnya bagaimana? Mereka tetap di pedalaman tempat mereka tinggal, jadi jarang sekali mereka mengadakan hubungan dengan masyarakat yang ada di luar. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat. Nah, biasanya di negara-negara berkembang itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya itu sangat jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara maju. Itu juga jadi faktor penghambat terjadinya sosial budaya. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita bisa melihat di suku, tahu suku apa? Yang ada di Banten? Baduy ya. Jadi mereka tetap mempertahankan budaya tradisional mereka tanpa mau menerima budaya-budaya yang ada di luar. Yang keempat, prasangka terhadap hal-hal yang baru dan asing. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi misalnya kita kalau lihat televisi misalnya. Oh, nanti di televisi itu nggak ada yang bagus-bagus misalnya. Seperti itu ya. Nah, itu juga bisa jadi apa? Jadi penghambat. Kenapa? Karena prasangka kita. Belum tentu semua yang ada di dalam televisi atau di dalam media sosial itu semuanya isinya tidak baik. Ada juga hal-hal yang baik. Jadi bagaimana kita bisa menyaringnya untuk mana itu yang baik bagi kita dan kita. Nah, yang kelima, adat atau kebiasaan. Nah, ini ya banyak ya yang masih bisa kita lihat di negara kita, Indonesia, itu masih banyak sekali adat atau kebiasaan masyarakat yang nantinya bisa menjadi faktor penghambat terjadinya sosial budaya.
Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini ya. Kalau kita bicara tentang sosial budaya, maka kita tidak jauh-jauh hubungannya sama modernisasi. Nah, modernisasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu modernis ya. Nah, dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo itu artinya cara, dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Jadi apa itu modernisasi? Modernisasi adalah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Nah, bentuk-bentuk modernisasi ya. Yang pertama, modernisasi dalam bidang teknologi. Coba diperhatikan gambar yang tidak bisa ditunjukkan. Zaman dulu teleponnya bentuknya seperti apa? Coba dilihat. Itu ya. Jadi bisa kita lihat. Kalau dulu zamannya usia masih kecil, itu masih ada ya telepon yang seperti itu. Bahkan kita dulu waktu kecil teleponnya di wartel. Tapi sekarang sudah zamannya Android. Semua orang sudah pegang telepon sendiri-sendiri. Tidak usah pergi ke wartel lagi. Berikutnya, modernisasi dalam bidang sosial. Nah, contohnya pengetahuan masyarakat semakin meningkat, mengubah pola pikir masyarakat dan sisi negatifnya ya, modernisasi dalam bidang sosial itu biasanya adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Si kaya rumahnya gede sekali, sedangkan si miskin rumahnya sederhana. Gitu ya. Jadi banyak sekali kita lihat, diperhatikan di daerah sekitar itu adalah modernisasi dalam bidang sosial. Yang ketiga ya, mohon maaf, yang ketiga, modernisasi dalam bidang politik. Nah, sekarang dalam bidang politik itu banyak sekali lahir lembaga pemerintah yang baru. Yang pertama, ada Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, pemilihan kepala negara, kepala daerah, dan lain-lainnya. Itu termasuk modernisasi dalam bidang politik. Nah, sekarang modernisasi dalam bidang agama. Dalam bidang agama ya, ditandai dengan cara dakwah dan diskusi agama yang lebih beragam. Nah, kalau dulu seringnya kita banyak yang pendakwa misalnya itu langsung bertatap muka sama orang yang didakwai. Nah, sekarang karena sudah zamannya modern, banyak sekali melalui media sosial, Facebook atau apa ya, itu banyak sekali. Itu termasuk modernisasi dalam bidang agama. Selanjutnya, modernisasi dalam bidang budaya. Nah, coba dilihat anak-anak gambar yang Ustazah berikan. Yang pertama, gambarnya itu dalam segi permainan ya. Permainan. Jadi, kalau dulu anak-anak suka sekali menerbangkan layangan, kalau sekarang bukan layangan yang diterbangkan, tapi drone. Nah, itu termasuk modernisasi dalam bidang budaya ya. Yang gambar selanjutnya coba dilihat. Masya Allah ya, kalau zaman dulu cara berpakaiannya seperti itu, tertutup sekali dan simple. Selanjutnya, sekarang bisa dilihat perbedaannya ya, sudah lebih keren. Gitu ya. Coba dilihat perbandingannya. Itu termasuk perubahan dalam bidang sosial, dalam bidang budaya ya, mohon maaf, dalam bidang budaya. Modernisasi dalam bidang budaya. Kalau dulu cuma pakai sarung anak-anaknya, kalau sekarang sudah pakai celana jeans. Celana jeans ya. Terus selanjutnya, modernisasi dalam bidang pendidikan. Di sini dalam modernisasi dalam bidang pendidikan, Ustazah mencontohkan dari cara belajar atau bisa juga tempatnya. Coba bandingkan yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Masya Allah ya, berbeda sekali anak-anak yang sekolah zaman dulu sama yang sekarang. Kalau sekarang belajarnya sudah ada komputer, laptop, tablet. Kalau zaman dulu ya cuma ada meja ya di situ dan
Ustadzanya pun nulisnya mungkin hanya menggunakan papan kapur. Nah, selain itu, modernisasi dalam bidang pendidikan bisa kita lihat banyaknya pertukaran pelajar atau pertukaran dosen dari Indonesia ke luar atau dari luar ke Indonesia. Itu termasuk modernisasi dalam bidang pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah dampak modernisasi. Nah, di sini kita akan membahas dampak positif dan dampak negatif modernisasi ya. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari modernisasi ini adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kemajuan di bidang industri dan transportasi. Dulunya yang menggunakan kuda, sekarang sudah menggunakan apa? Pesawat, mobil gitu ya. Terus perubahan tata nilai atau sikap. Nah, terjadi perubahan sikap ya oleh masyarakat. Yang selanjutnya, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Jadi, itu bisa kita lihat dari banyaknya penduduk yang ada di Indonesia itu mengikuti pesta demokrasi yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan lurah atau RT itu juga dilakukan secara demokrasi. Selanjutnya adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif dari modernisasi ini adalah yang pertama, pola hidup konsumtif. Nah, kalau zaman dulu kita mencari ya, misalnya kita mencari dulu untuk bisa makan, untuk membuat pakaian, itu kita mencari dan membuat sendiri. Tapi kalau sekarang, kita tinggal beli aja, sudah ada semuanya. Gitu ya. Yang selanjutnya, sikap individualistik. Nah, sikap individual ini ya. Jadi masyarakat sekarang itu cenderung bersikap individu atau sendiri. Orang malas bermain misalnya, malas bermain ke temannya. Kenapa? Karena sudah ada gadget di rumahnya. Nah, itu termasuk dampak negatif dari modernisasi. Jadi sikap individual, nggak mau berteman dengan orang lain, nggak mau bergabung dengan orang lain. 3. Gaya hidup kebarat-baratan. Nah, coba dilihat sekarang ya. Di sekitar kita saja. Masya Allah, cara berpakaiannya itu yang kita lihat itu mirip sekali dengan orang yang di luar sana, yaitu minim bahan. Ya, jadi itu sebenarnya bukan gaya orang Indonesia ya seperti itu ya. Jadi cara berpakaian seperti itu adalah mencontoh sikap yang kebarat-baratan. Suka menggunakan produk bukan dalam negeri tapi luar negeri. Nah, itu termasuk dampak negatif itu. Yang berikutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, itu terlihat sekali karena adanya modernisasi ini bisa kita lihat ya di sekitar kita orang yang kaya sekali, rumahnya kuat, mobilnya banyak. Tapi di sekitarnya misalnya orang yang sederhana sekali. Nah, itu tidak memiliki apa-apa. Jadi itu juga salah satu adalah dampak negatif dari modernisasi. Selanjutnya pencemaran lingkungan. Nah, ini ya, Masya Allah. Jadi pencemaran lingkungan ini dampak yang paling sangat berpengaruh sama kesehatan kita ya. Kesehatan kita kenapa? Misalnya, banyak sekali kendaraan yang ada di daerah Malang misalnya. Lama-kelamaan dari mana? Lama-kelamaan akan menyebabkan polusi udara. Selanjutnya, kriminalitas. Jadi banyak sekali kriminalitas. Yang terakhir, kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini
Disebabkan oleh apa? Yang pertama, karena mereka suka sekali melihat tontonan yang ada di HP misalnya. Tontonan di YouTube atau di televisi atau dimanapun yang mereka dapatkan. Jadi kenakalan remaja itu bisa disebabkan yang pertama karena faktor dari tontonan yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seringnya melihat tontonan itu juga bisa menyebabkan kenakalan remaja. Baik tontonan yang dalam di televisi ataupun di HP. Gitu ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya pembahasan kita kali ini, yaitu tentang apa tadi? Masih ingat? Perubahan sosial budaya dan modernisasi yang ada di Indonesia. Semoga anak-anakku semuanya di rumah bisa memilah atau memilih segala tontonan yang ada di sekitar kita, terutama di YouTube, televisi. Nah, anak-anak bisa memilih mana yang terbaik untuk kita dan mana kira-kira itu yang tidak baik. Semoga semuanya di rumah dimudahkan urusannya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.